pada kenyataannya, hukuman dijatuhkan oleh Tuhan kepada kita harus kita jalankan. Tapi pada saatnya ketika kita bertobat dan kembali, Tuhan akan memulihkan kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan menolong kami, menyertai kami sepanjang dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Biarlah kami dapat terus Tuhan memasang telinga kami untuk mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Kami mau terima dengan ucapan syukur dan Tuhan yang berfirman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan menghukum, Tuhan mengasihi. Kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini, tubuh kita ini masih ada daging. Kita tidak terlepas dari perbuatan dosa. Dan kita akan belajar melalui pengalaman Nabi Yeremia ketika Nabi Yeremia itu menegur bangsa Israel di dalam pembuangan. Kita akan baca di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-7. Yeremia 25 ayat yang ke-7. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Ayat ini memberitahukan kepada kita, seringkali kita membuat Tuhan sakit hati. Oleh karena apa? Karena kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan.
kita tidak menjalankannya. Sebagai umat Tuhan, kita harus peka akan suara Tuhan. Kita harus menjalankan atau taat akan perintah Tuhan. Sehingga ketika kita keluar daripada jalan Tuhan, kita melakukan pelanggaran. Dan itu membuat Tuhan sakit hati. Dengan apa? Dengan buatan tangan kita sendiri. Di sini kita bisa lagi melihat bahwa perbuatan dosa yang kita perbuat sendiri itulah yang membuat sakit hatinya Tuhan. Dan perbuatan dosa yang kita lakukan tersebut justru membuat kemalangan untuk diri kita. Jadi kita berbuat dosa, artinya kita sedang membuat hukuman untuk diri kita sendiri. Otomatis ketika kita keluar dari dalam jalan Tuhan, kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan mengalami hukuman dan penderitaan. Yeremia 25 ayat 11 sampai yang ke-12. Kita baca Yeremia 25 ayat 11 sampai yang ke-12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Karena kesalahan yang kita perbuat sendiri, Tuhan menyerahkan umatnya dalam perbudakan di Babel. Selama berapa lama? Selama 70 tahun. Tetapi Tuhan berjanji, setelah 70 tahun, oleh karena kesalahan musuh-musuh kita yang menindas kita, Tuhan akan membalaskannya. Itu adalah cintanya Tuhan bagi umatnya. Kita harus melalui atau menjalankan hukuman itu, tetapi Tuhan tetap membela umatnya, yaitu kita semua. Hukuman Tuhan melalui Raja Babel, Nebukadnezar, merupakan cara Tuhan supaya kita atau umatnya sadar dan bertobat. Kadang seringkali kita mengeluh ketika kita mengalami hukuman atau menjalankan hukuman, penderitaan. Kita menuduh Tuhan tidak penuh kasih. Tapi itu sebenarnya adalah hasil dari perbuatan diri kita sendiri. Akibat dari dosa yang kita lakukan, maka kita harus menjalankan hukuman. Tetapi Tuhan serahkan kita kepada musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, sehingga kita mengalami tekanan, kita mengalami penindasan, seperti Tuhan menyerahkan umatnya kepada Raja Babel dan juga orang-orang Kasdim, di mana hukuman itu haruslah dijalankan. Hukuman itu tidak dapat kita hindari. Tetapi pada saat itu banyak muncul nabi-nabi palsu. Seperti Nabi Hananya. Dia bernubuat bahwa 2 tahun lagi Tuhan akan pulihkan bangsa Israel. Mereka akan kembali lagi kepada tanahnya. Disinilah Yeremia mengatakan, Tuhan menghukum umatnya selama 70 tahun. Kita akan dijanjikan oleh para nabi palsu bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan sabar, Tuhan mengampuni dengan begitu cepat tanpa perlu kita mengalami hukuman atau menjalankan hukuman kita, karena Tuhan sudah membebaskan. Hati-hati, karena itu sudah menjebak kita. Pada kenyataannya, hukuman dijatuhkan oleh Tuhan kepada kita harus kita jalankan. Tapi pada saatnya ketika kita bertobat dan kembali, Tuhan akan memulihkan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sangat membuat kita berbahagia sebagai umat Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Ia merancangkan kebaikan untuk kita. Walaupun kita harus mengalami penderitaan, kita harus menjalani hukuman yang harus kita terima. Tapi itu bukan untuk mencelakakan kita. Tapi teguran supaya kita berubah. Supaya kita bertobat dari jalan kita yang salah untuk kembali kepada jalan kebenaran, kepada nasihat-nasihat firman Tuhan. Walaupun harus melalui penghukuman atau pembuangan di Babel, Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan tetap menjagai dan menyelamatkan. Jika kita berbalik atau bertobat kepadanya, kita harus menjalani hukuman, tetapi kita dibela. Ketika musuh kita sudah mulai kelewatan, Tuhan akan membela kita. Tapi pembelaan Tuhan ini bukanlah berarti bahwa kita tidak bersalah. Tapi setelah kita cepat menyadari kesalahan kita, kita berbalik, bertobat dari jalan kita yang gelap kepada terangnya yang ajaib, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi satu hal, bahwa kita harus menjalani hukuman yang kita perbuat akibat dosa kita. Hukuman tersebut adalah akibat dari keluarnya kita daripada jalan Tuhan, perbuatan dosa kita. Dan hukuman itu merupakan Tuhan mau supaya kita sadar dan kita bertobat. Sehingga ia akan membela dan memulihkan kita. Ayat selanjutnya di Ibrani 12 ayat 6 sampai ke 7. Ibrani 12 ayat 6 sampai ke 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Tuhan. Selama kita ditegur, selama kita harus menjalani atau menerima hukuman oleh karena sebab dosa yang kita perbuat, artinya kita masih diakuinya sebagai anak. Dan dia adalah Bapa kita. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi rusak. Tetapi selama ada waktu, sebagai orang tua, dia akan menghajar anaknya. Untuk anak itu berubah. Itulah tanda bahwa kita masih dianggap sebagai anak oleh Bapa kita. Ketika kita mengalami penderitaan atau menjalani hukuman, kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menghukum, Tuhan juga mengasihi kita sebagai umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu dari perbuatan dosa kami ada akibat atau resiko yang harus kami tanggung. Kami akan mengalami atau menjalankan hukuman yang Tuhan biarkan bagi kami. Tapi kami mau sadar, kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau cepat berbalik daripada kesalahan kami untuk hidup berkenan dan mendengar suara Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap pergumulan daripada segala doa
anak-anak-Mu. Tuhan dengar semuanya. Tuhan pulihkan kami kembali, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat selalu, Tuhan menghukum kita, Tuhan mengasihi kita. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, ayahkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai suci. Bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu Dia yang